got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nurul Kolbi dengan NIM 22129071. Prodi PGSD. Mata kuliah Konsep Dasar Biologi SD. Dosen pengampu Doktoranda Insinyur Hajah Rista Amini MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. A. Pengertian makhluk hidup. Secara umum, makhluk hidup dapat diartikan sebagai makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Makhluk hidup merupakan struktur biologi yang memiliki sifat-sifat tertentu sehingga dapat dikatakan hidup. Secara garis besar, terdapat 5 tingkatan penyusun makhluk hidup, yaitu dimulai dari unit struktural terkecil yang disebut sel. Kemudian sel-sel dengan fungsi yang sama berkumpul membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Lalu, kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ. Selanjutnya, sistem organ yang ada membentuk satu organisme. B. Ciri-ciri makhluk hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernapas atau respirasi. Bernapas adalah proses pertukaran gas yang dibutuhkan makhluk hidup dengan lingkungannya. Bernapas merupakan pertukaran dengan masuknya oksigen atau dari lingkungan masuk ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida dan dalam tubuh ke lingkungannya. Oksigen merupakan komponen utama agar makhluk hidup dapat merupakan aktivitas. Hal ini disebabkan karena oksigen dapat merupakan bahan bakar untuk menghasilkan energi dari metabolisme. 2. Bergerak. Gerak adalah perubahan posisi dari suatu kesetimbangan. Makhluk hidup pasti melakukan gerakan walaupun ada yang bergerak dengan lambat. Untuk melakukan ciri yang satu ini dibutuhkan alat gerak, kaki, sayap, sirip, tubuh, dan yang sejenisnya. Merupakan contoh alat gerak. Contohnya, cara bergerak. Manusia bergerak dengan berjalan menggunakan 2 kaki. Ikan berenang menggunakan siripnya. Tumbuhan bergerak mengikuti sumber makanan, dan masih banyak lagi gerakan yang dapat dilakukan makhluk hidup. 3. Tumbuhan dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses berkembangnya ukuran, volume, dan massa dari makhluk hidup akibat pertambahan serta pembesaran sel dalam tubuh. Pertumbuhan bersifat permanen dan tidak dapat kembali. Bersifat irreversibel, pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan secara kuantitatif dengan melihat perubahan yang terjadi pada tubuh makhluk hidup tersebut. Contohnya, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah tinggi badan manusia yang lama-kelamaan semakin bertambah. Pada saat tua, tinggi tersebut tetap sama, namun manusia terlebih pendek karena perubahan kondisi tulang dalam mempertahankan postur tubuh. Contoh perkembangan. Perkembangan adalah manusia yang dapat saat bayi hanya bisa menangis, kemudian lama-kelamaan mulai mampu berbicara.
atau tumbuhan yang mulai memiliki buah dan bunga. 4. Memerlukan makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi dan energi, sehingga terpenuhinya kebutuhan tubuh. Makanan dapat berasal dari hewan, contohnya daging ataupun tumbuhan. Contohnya buah. Banyak jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan melakukan fotosintesis. 5. Berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak atau reproduksi merupakan upaya yang dilakukan makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Pada hewan terdapat 3 macam cara berkembang biak, yaitu 1. Melahirkan atau beranak atau pipar. Contohnya manusia. 2. Bertelur atau opipar. Contohnya ular. Dan yang ketiga, gabungan atau opopipar, yaitu cara berkembang di mana embrio terus berkembang di dalam telur dan telur tetap menetes di dalam telur. Dan telur tetap menetes di dalam tubuh induknya. Lalu embrio dikeluarkan dengan cara melarikannya. Contohnya ikan hiu. 6. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, adaptasi adalah beruang kutub akan menyesuaikan diri dengan keadaan kutub yang dingin. Sedangkan beruang madu akan menyesuaikan diri dengan keadaan hutan. Ada 3 macam adaptasi, yaitu 1. Morfologi. Morfologi merupakan adaptasi dan bentuk dan struktur tubuh terhadap lingkungannya. 2. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan adaptasi dari fungsi tubuh dan organ-organ terhadap lingkungannya. 3. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi dari sifat dan pertumbuhan makhluk hidup sehingga di lingkungannya. 7. Mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah masuk ke dalam tubuh, makanan diolah. Setelah masuk ke dalam tubuh, makanan diolah sedemikian merupakan dan melalui proses yang disebut metabolisme. 8. PK terhadap rangsangan atau instabilitas. PK adalah terhadap rangsangan, artinya makhluk hidup memberikan respon terhadap perubahan di sekitarnya. Rangsangan yang dimaknai di sini dapat berupa cahaya, suara, sentuhan, rasa, dan lain-lain sebagainya. Contohnya, manusia yang dapat merasakan dingin dan panas, atau tumbuhan yang tumbuh menuju ke arah matahari. 9. Pengaturan atau regulasi tubuh. Regulasi adalah proses pengaturan tubuh dari dalam oleh berbagai struktur biologi dan kimia agar dapat menjalankan fungsinya. Dengan demikian, pada manusia regulasi diatur oleh sistem saraf dan sistem hormon. Demikian dari penjelasan materi saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.